Pemirsa, judi online yang marak akhir-akhir ini memiliki kekhasan tersendiri, yaitu lapak atau media perjudiannya dilakukan di ranah digital atau online yang seakan menjadi pasar bebas yang sulit dibendung dengan kecanggihan teknologi digital. Lalu apa yang membuat masyarakat bisa kecanduan judi online bahkan sampai rela berutang? Kita akan membahasnya bersama dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STKPTIK, Bapak Albertus Wahyu Rudanto yang telah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Wahyu, sebelum kita berbicara mengenai penegakan hukum, mengenai praktik judi sendiri kan ini sudah ada sejak lama dan seperti mengakar dalam kehidupan masyarakat. Apa yang membuat praktik ini sulit dihilangkan, Pak Wahyu? Iya, jadi kalau kita amati, saya kebetulan selain di PTIK kan juga di Komponas, jadi kasus-kasus saya amati betul mengenai judi ini. Karena ada harapan orang untuk bisa mendapat harta atau kekayaan dengan cara mudah. Dan rupanya judi online itu kalau kita pelajari, itu kan dia selalu memakai aplikasi dulu. Nah, rupanya temuan polisi menunjukkan bahwa para bandar ini menggunakan teknologi untuk memancing atau mempengaruhi dulu. Jadi korban atau masyarakat ini diberi harapan-harapan dulu. Jadi dikasih menang dulu. Kemudian begitu sudah kecanduan, lalu baru ditawari ada pinjol dan sebagainya. Jadi kalau menurut pandangan kami, ini memang dalam kondisi masyarakat yang mungkin kesulitan mencari keuangan atau ada harapan untuk bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat, maka dia akan mempunyai perilaku-perilaku jalan pintas dan rupanya ini dimanfaatkan oleh para bandar judi. Nah, kami melihat polisi selain melakukan penegakan hukum itu kan ada langkah juga preventif dan preemptif ya. Preventif itu pencegahan, kalau preemptif itu melibatkan kepada masyarakat. Jadi saya kira kondisi ini menjadi tantangan di Polri untuk Polri bisa mengkombinasi mengenai perannya tidak hanya sekedar represif, sekedar penegakan hukum, tapi juga ada upaya-upaya pembinaan karena tujuan polisi kan membuat masyarakat itu teratur, membuat masyarakat itu beradab dan sebagainya. Ini semualah saya kira menjadi tantangan Polri saat ini, tidak hanya sekedar fungsi penegakan hukum, tapi justru fungsi sebagai pengayom masyarakat itu yang harus diperankan di sini. Karena kalau tidak dilakukan, maka masyarakat akan terjerumus dengan kecanduan-kecanduan yang sebetulnya memberikan harapan-harapan yang pada akhirnya harapan itu menjadi malapetaka malahannya. Oke, judi ini sifatnya menjadi adiktif seperti itu ya Pak Wahyu. Nah, mengenai akhir-akhir ini marak sorotan. Ada candunya katanya. Oke, Pak Wahyu, akhir-akhir ini kan marak sorotan soal judi online nih. Judi online kan memiliki kekhasan tersendiri. Dilakukannya di ranah private, ada PC ataupun gadget masing-masing. Nah, bagi penegak hukum sendiri, tantangannya seperti apa sebetulnya dalam menindak judi online ini? Ya, sekali lagi penindakan itu sebetulnya kan langkah terakhir yang dilakukan polisi ketika ada tindak pidana. Tapi menurut saya polisi juga harus melakukan elaborasi, tidak hanya menindak, tapi juga mencegah. Nah, mencegah itu unsurnya unsur preventif dan preemptif. Preventif artinya polisi dengan cara-cara represif membuat orang jera, tetapi preemptif dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh fungsi Binmas, kan ada fungsi Binmas ya, ada Babin Kaptimas, itu memberikan penjelasan edukasi literasi kepada publik bahwa judi itu apapun yang menang bandar. Jadi tidak ada yang namanya orang yang kemudian berjudi lalu justru mendapat kekayaan atau mendapat keuntungan dari situ. Saya kira pemahaman mindset itu harus ditekankan melalui proses-proses edukasi yang dilakukan oleh fungsi lain selain fungsi represif, fungsi reskrim. Jadi ada di dalam Polri kan ada fungsi reskrim, ada fungsi Binmas. Saya kira fungsi Binmas ini tujuannya adalah mengedukasi publik untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berbuat normal, untuk bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang tidak berharap hal-hal yang tidak rasional. Saya kira itu yang harus menjadi pemikiran polisi. Maka tadi kalau ditanyakan bagaimana langkah berlaku, saya kira ada kesulitan polisi ketika judi online itu karena bandarnya berada di luar negeri. Sehingga ada problem di polisi ketika itu di luar yurisdiksinya. Maka yang dilakukan oleh Polri menurut saya
karena ada hambatan-hambatan secara yuridis, maka juga harus dikombinasi dengan upaya-upaya preemptif tadi ya kira. Oke, baik. Pak Wahyu, kita akan berbicara mengenai judi ataupun judi online ini, tapi dari sisi sosial, kita akan langsung menyapa pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati yang telah hadir di studio Metro TV. Selamat malam, Mbak Devi. Mbak Devi, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Wahyu mengenai sisi penegakan hukumnya juga seperti itu. Tapi kenapa sih sebetulnya judi, praktik judi ataupun judi online yang marak akhir-akhir ini penting untuk diberantas? Ya, karena memang ada perbedaan yang sangat jelas antara judi udara, yaitu online, dengan judi darat. Ini satu hal. Ketika 2020 seluruh penduduk dunia mendadak digital, maka judi yang memang wajahnya, penampakannya itu seperti game, ini yang memulai orang menjadikan judi sebagai sebuah aktivitas normal. Karena memang wajahnya kayak main game. Gaming and gambling itu menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan satu lagi adalah pornografi. Oleh karenanya, kalau orang sudah terkena judi online, maka dia berpotensi untuk kecanduan 3 paket sekaligus. Main gamenya, pornografinya, dan lantas judi online-nya. Nah, ketika ini wajahnya permainan, di mana bedanya dengan judi darat adalah satu, judi darat kita harus ada ongkos gitu ya untuk mencapai tempat-tempat perjudian. Yang kedua, akan lebih mudah ketahuan, oh Devi tukang judi nih karena jalan ke tempat judi. Yang ketiga, tidak mungkin ada orang yang memodali. Sedangkan judi udara, kita tidak perlu keluar ongkos untuk pergi, tidak ketahuan kita sedang main judi, dan bahkan banyak sekali pancingan-pancingan berupa dimodali dulu duitnya. Yang karena awalnya adalah jembatannya lewat game, orang seringkali secara psikologis merasa percaya diri. Oh gampang, ini kan cuma nyocokin ini dengan ini. Barulah kemudian mereka masuk ke judi benerannya. Karena memang aksesnya itu luar biasa gampang sekali, mengingat judi ini di banyak negara adalah legal dan halal. Sehingga mereka sangat serius untuk memasarkan ini. Oleh karenanya yang perlu kita waspadai adalah justru kelompok rentan, yaitu anak muda dan anak-anak kecil. Karena kalau mereka sudah dari dini kecanduan, maka masa kecanduan mereka akan lebih panjang. Itu yang berbahaya. Oke, baik Mbak Devi dan juga Pak Wahyu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, media online dalam konteks pengelolaan ataupun tata kelola dan regulasinya kan diatur oleh pemerintah melalui Kemenkominfo. Artinya dalam penindakan judi online tidak sepenuhnya tugas aparat penegak hukum kemudian bisa menindaknya dari hulu ke hilir. Bagaimana tanggapannya Pak Wahyu? Iya. Media online itu kan hanya tidak kejahatannya itu kan pada judi. Ya, jadi ini memang tadi betul Mbak Devi nyebutkan ini kan ada era baru yang tidak terjadi pada masa lalu dan sekarang terjadi, yaitu dulu ada dunia nyata, dunia maya, sekarang dunia nyata, dunia maya itu kan bergabung menjadi satu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya memang tugas polisi harus mengantisipasi adanya perubahan-perubahan ini, karena dunia online tuh keniscayaan, nggak bisa lagi kita hindari. Maka polisi sekarang harus dengan kewenangan yang dipunyai, sekali lagi tidak harus hanya berbicara mengenai represif saja, tapi juga bicara mengenai preemptif. Saya kira ini yang masyarakat harus paham betul bahwa yang dilakukan polisi ini ada di dua sisi ini, karena selalu masyarakat berpikir kalau tugas polisi itu hanya menghukum, padahal ada tugas pembinaan masyarakat untuk menjadi orang baik. Itu saya kira yang menjadi penting. Nah, kalau tadi ditanyakan bukan orang polisi, memang pada satu sisi ada kawan-kawan lain yang tidak bisa ditangani oleh polisi sendiri. Itulah kemudian perlu ada kolaborasi. Kita menyebutnya sebagai kolaborasi pemolisian kolaboratif. Nah, itulah maka fungsi polisi yang harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan problem masyarakat yang kita hadapi saat ini, Mbak. Itu saya kira. Oke, Mbak Devi, ini kan judi bersifat adiktif dan untuk kemudian memberantas dari hulu ke hilir seperti dikatakan oleh Pak Wahyu, perlu adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain stakeholder. Gimana tanggapannya? Ya, begini.
negara kita melalui wakil rakyatnya sudah memutuskan bahwa negara kita menganut sistem yang terbuka. Berbeda dengan negara-negara lain yang kemudian secara politik memilih untuk negara punya kewenangan yang luar biasa, bahkan untuk memilih media sosialnya sendiri untuk dalam rangka pengamanan negara. Negara kita kan tidak. Artinya apa? Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Sekarang yang memberikan handphone ini kepada anak, bahkan di saat anak belum lahir saja, itu siapa? Orang tua. Tapi ketika anak sudah kecanduan pornografi, kecanduan judi online, kenapa saya fokus anak? Karena sekali lagi, ini yang bahaya, Indonesia Emas 2045. Karena begini, kenapa angkanya anak-anak yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa? Jelas, orang dewasa waktu luangnya paling hanya di pagi hari atau di malam hari. Itu pun karena dia tahu misalnya besok dia harus bekerja, ada tuntutan-tuntutan apa, membuat dia jauh lebih menahan diri. Sedangkan anak-anak dia betul-betul waktu luangnya lebih besar. Yang kedua, memang mereka juga mencari kesenangan karena ada adrenalin di sana, begitu kan. Yang ketiga, godaan istilah saya, bukan godaan gaya hidup tapi hidup yang gaya gitu ya, dan berharap dengan apa namanya judi itu menjadi salah satu jalan keluar, jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah. Maka potensi atau kelompok yang betul-betul perlu kita rawat dan jaga adalah anak-anak kita. Tapi persoalannya di negeri ini bisa jadi handphone anaknya adalah yang paling canggih, handphone orang tuanya bisa jadi yang biasa-biasa saja. Ketika terjadi apa-apa dengan anak, lantas kemudian negara diminta bertanggung jawab. Kita ingat, ini menjadi persoalan semua negara bicara soal kecanduan judi online, karena angkanya 2012 yang mendownload judi yang slot dan sebagainya yang mudah sekali, ya nggak perlu berpikir kita bermainnya sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah terperosok dalam judi. Itu dari 12 jutaan download di 2020 menjadi 33 miliar download. Bayangkan saja. Ya karena memang kita semua pada saat itu karena mendadak digital fokus ke sini. Nah artinya apa? Bicara kolaborasi, kita perlu apresiasi. Pemerintah kerja keras betul dalam hal ini. Artinya kepolisian, kementerian dan sebagainya. Tapi kalau rakyat ibaratnya ini rumah, ini kan digital ini menjadi rumah baru kita. Kalau kemudian tidak kita gembok, lalu pedagang-pedagang itu kita punya pagar, tapi pagar kita nggak tutup. Tapi kemudian ada pedagang sate masuk ke dalam, bakso masuk ke dalam, terus anak kita konsumsi, terakhir-terakhir kita dikasih tagihan bayar. Salah siapa? Siapa yang nggak kunci pintu pagarnya, kan begitu. Nah artinya kesadaran masyarakat bahwa kalau setiap keluarga menjaga rumahnya, baik itu rumah fisik maupun rumah maya seperti ini, saya kok optimis paling tidak angkanya akan lebih mudah dikelola dan orang yang kecanduan tidak akan lebih banyak dari ini, yang turunannya bukan hanya kemudian mereka terperosok pada pinjaman online ilegal. Kenapa lagi-lagi ilegal? Karena yang sesuatu yang sifatnya ilegal biasanya menawarkan kecepatan. Nah, yang unik dari para pecandu judi online ini, ketika mereka rugi, mereka bukannya berhenti, tapi mereka justru semakin bersemangat karena memang permainan ini algoritmanya semakin mudah diatur untuk menggoncang mental kita. Selalu diberikan harapan dan harapan. Oke, Mbak Devi, perbincangan semakin menarik, tapi kita harus jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Wahyu, berkaca dari kasus judi online ini kan tidak hanya melibatkan operator dari dalam, bahkan kemudian sebagian besar justru dari luar negeri. Tentunya ini membuat aksesnya menjadi lebih terbuka lebar bagi siapa saja, dan ini berdampak tentunya pada tingkat kesulitan dari penegak hukum itu sendiri. Tanggapannya Pak Wahyu? Betul Mbak, jadi ketika para bandar itu berada di luar yurisdiksi Polri, maka Polri tidak bisa bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itulah yang menjadi hambatan. Karena itu yang bisa membantu Polri adalah kewenangan instansi lain, institusi lain. Nah, sehingga hambatan ini menjadi problem ketika Polri akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh Polri adalah pertama minta bantuan institusi lain yang punya kewenangan itu, seperti Menkominfo, kemudian ada Kemlu dan sebagainya. Tetapi di internal Polri, maka Polri mempunyai langkah-langkah yang saya sebutkan tadi berkali-kali, langkah preventif dan preemptif itu
yang kalau kita bicara mengenai teori kepolisian kan ada 3 langkah, Mbak. Ada preventif, preemptif, dan represif. Nah, yang Mbak sebut tadi adalah langkah-langkah represif. Karena dengan adanya keterbatasan yurisdiksi, maka langkah represif tidak bisa maksimal. Itulah kemudian saya berpandangan dari sisi kajian ilmu kepolisian, maka polisi juga harus mengefektifkan langkah-langkah preemptif, di mana dengan literasi, dengan pendidikan, dengan fungsi binmas, maka masyarakat tidak melakukan itu tadi yang disebut Mbak Devi, karena judi ini kan orang ingin jalan pintas. Nah, cara berpikir jalan pintas lah itu yang polisi juga harus berperan di situ. Jadi itu untuk mengatasi kelemahan di represif, Mbak, itu, Mbak. Ya. Oke, baik, saya akan kembali ke Mbak Devi mengenai judi online sendiri. Kan ini melibatkan ranah private, media sosial, terus kemudian judi juga sifatnya adiktif, yang dipertaruhkan tapi adalah masa depan seperti itu ya. Dan ini juga harus berhadapan dengan operator yang tidak hanya kemudian ada di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Tapi dari sisi sosial, artinya penanganan praktik judi ini harusnya seperti apa? Mulai dari pencegahan sampai kemudian penegakan hukum ataupun penindakan. Ya, sebenarnya yang menarik adalah masyarakat kita ini kan masyarakat lokomotif gerbong, dalam istilah ilmiahnya patron klien. Artinya apa? Patron itu kalau ada lokomotif, masyarakat di belakangnya itu punya kecenderungan untuk ngikut. Nah, oleh karenanya peran lokomotif-lokomotif lokal, yaitu RT RW ini sangat signifikan. Artinya apa? Mulainya dari situ dulu. Harus dari situ, karena mereka yang punya akses langsung ke masyarakat. Karena RT misalnya, atau kalau di daerah non Jakarta, Jabodetabek mungkin disebutnya dusun, ada yang dengan nama yang berbeda-beda ya. Mereka yang paling tahu update siapa yang mohon maaf baru meninggal, siapa yang baru berpisah keluarganya, atau ada kasus apa, mereka yang paling tahu. Nah, mereka yang harus mengupdate terus-menerus tentang potensi ini. Karena tadi belum pernah ada bimbingan belajar hidup di dunia maya gitu ya, gara-gara pandemi kemarin. Makanya banyak orang yang nggak paham, bahkan orang yang berpendidikan sekalipun. Ini dunia yang baru, universe yang berbeda, yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian kearifan sosial seperti siskamling, arisan gitu ya, daripada membahas yang bikin sakit kepala yang jauh gitu, urusan politik gitu misalnya, sekali-sekali boleh dong dimasukin urusan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, soal judi online, ujungnya nanti pinjol ilegal. Karena kalau pinjol yang benar itu sudah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan. Problemnya kalau pinjol ilegal itu dia, belum lagi misalnya tawaran-tawaran kerja, oh sebagai mimin ternyata di sana jadi operator judi online. Nah, hal-hal demikian gitu ya, mengingatkan kembali kepada dasar akar budaya kita tentang ya kalau kerja kalau bisa ya semestinya yang halal. Kalau sudah tahu ternyata oh aku kan kejebak, aku sudah ada di luar negeri nggak bisa pulang. Ya inilah kemudian baru antara aparat saling menguatkan, misalnya kedutaan yang sudah tahu misalnya wilayah-wilayah negara yang dianggap sebagai hotspot dari jejaring judi online ini, ya sudah semestinya membuka hotline bagi orang yang merasa tertipu bahwa ternyata pekerjaannya malah melakukan pekerjaan yang tidak halal. Nah, dia mau kembali dan sebagainya, bagaimana kita bisa memfasilitasi dan sebagainya. Oke, artinya banyak kemudian upaya-upaya dilakukan dan bisa kemudian dari skup ataupun skala yang kecil seperti itu ya mulainya Mbak Devi ya. Dan kita harapkan juga dengan berbagai macam upaya yang dilakukan kita bisa kemudian mengendalikan praktik judi ini, setidaknya bisa mereduksi agar kemudian masa depan tadi kelompok yang rentan salah satunya adalah anak-anak bisa diselamatkan seperti itu ya Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi dan juga Pak Wahyu telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News. Saya Fitri Megantara mewakili rekan Kevin Egan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.